Ya udah. Di situ aja. Ya. Bang Irvin, boleh diputarkan lagunya KJ 388? Bisa dengar lagunya? Belum lagunya. Belum terdengar. Kak Julio bisa. Aku bahagia. Malaikat dari negeri mulia, damai sejahtera, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Yang ketiga, Bapak. Selamat bait kedua. Tenteram penuh dosa dan cobaan serta juga cemas dan bimbang, rasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah pengendali kehidupan kami manusia. Daripadamu kami berasal dan daripadamu kami akan kembali. Kami masih mau tetap bersyukur kepadamu ya Allah, sebab ucapan kami menjadi kunci bagi kami, agar kami tetap tenang di dalam Engkau dan merasa aman di dalam Engkau. Kami mau tetap bersyukur karena ketika Engkau memanggil Bapak Dedi, sungguhnya ia kembali kembali kepada penciptaan. Ia telah diringati dari segala sakit penyakitnya dan ia juga diberikan kemenangan kehidupannya di tengah dunia ini. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan segala rasa yang ada padamu. Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami untuk bisa melihat peristiwa ini sebagai tanda kasihan, kebaikan Tuhan yang tercurah bagi kami. Kami akan mendengarkan firman dan menuntun kami bisa tetap mengaku kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan satu ayat saja. Firman Tuhan dari Matius, kitab Wahyu pasalnya yang ke-13. Pasal 14 ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13 demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tulislah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang.
Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari perih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Ya, Bapak Ibu yang di Zoom room maupun keluarga yang hadir saat ini, kita mau terus memegang meyakini firman Tuhan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Jadi kita mau belajar terus percaya bahwa dalam Kristus kematian orang mati adalah menjadi pintu baginya untuk boleh mengalami kehidupan yang kekal, mengalami kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya teringat ya waktu ibu meninggal, mami meninggal, ya. Pak Teddy ini sempat saya tanya, gimana Pak perasaannya? Ya, istri saya sudah tenang bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak lagi mengalami kesakitannya yang sudah bertahun-tahun. Nah, sekarang kita mau juga belajar meyakini, ya. Walaupun ada penyesalan, mungkin saya pribadi termasuk menyesal karena waktu itu dikasih tahu sama Kak Selfie, Papi udah nggak mau makan, Papi udah lemes, begitu ya, karena hari Senin itu saya banyak sekali hal yang harus saya kerjakan. Saya baru ingat beberapa hari kemudian, baru tanya lagi kabar tentang Pak Teddy dan katanya sudah di rumah sakit. Gitu. Padahal saya mau membuat janji untuk video call, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Tapi saya belajar juga untuk mengikhlaskan. Walaupun untuk terakhir kalinya saya tidak bisa bertemu dengan Pak Teddy, untuk menguatkan beliau, untuk mendoakan beliau, terakhir ketemu kita di saat Natal ya, kunjungan kasih Christmas Carol saat Natal. Tetapi saya mau belajar ikhlas meyakini bahwa Pak Teddy sudah berbahagia. Walaupun saya tidak bisa mendoakan di saat terakhir, tidak bisa melakukan yang terbaik bagi Pak Teddy, tetapi Pak Teddy sudah mendapat yang terbaik juga dari Tuhan. Ketika dia diringankan sakit penyakit. Walaupun saya tahu sakit yang diderita Pak Teddy terakhir ini sangat tidak enak karena saya juga mengalaminya. Tetapi Tuhanlah yang terus menjadi penolong. Kita manusia sangat terbatas untuk memberi pertolongan. Tetapi pertolongan dari Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar meyakini kalau orang mati di dalam Tuhan, ketika dia tetap mengikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, dia mengalami kebahagiaan yang sejati. Firman Tuhan menuliskan ya, mereka berbahagia sebab mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dan istirahat mereka adalah istirahat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bisa mengalami kehidupan yang kekal seperti yang Tuhan janjikan. Lagu hari ini, selamat di tangan Yesus, itu juga boleh menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Bahwa Pak Teddy, tubuh fisiknya sudah berakhir. Tubuh fananya sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Tetapi tubuh rohaninya telah disambut oleh Tuhan dan telah mengalami kehidupan yang kekal. Jadi setiap kali ada info duka, biasanya saya selalu mengatakan Tuhan telah memuliakan. Ya, rasa sedih karena kehilangan, kita tidak lagi bisa bertemu dengan orang tua yang kita kasihi. Tetapi satu sisi kita juga harus belajar untuk ikut merasakan kebahagiaan bersama orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dia telah berbahagia bersama Tuhan di dalam surga. Kita pun ikut berbahagia. Hari-hari ke depan mungkin ada rasa sepi, terutama bagi Kak Selfie dan juga anak-anak, menantu, cucu. Sebab tidak ada lagi orang tua bersama-sama dengan mereka, tetapi Tuhan akan tetap ada. Jaga, menaungi, memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan bagi Bapak Teddy Suyanto Wijoyo yang dijalaninya di dunia ini, dan kemudian berkenan memanggil Bapak Teddy kembali ke pangkuannya. Sekarang kita akan mengkremasikan jenazahnya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Dia menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Yesus juga berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karena itu kita bersyukur kepada Allah kita yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, firman-Mu mau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh percaya di dalam Engkau, bahwa setiap orang yang mati di dalam Engkau mengalami kebahagiaan yang sejati, mengalami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur karena Pak Teddy telah diangkat oleh Tuhan, telah disambut di dalam Firdaus. Dia telah dibebaskan dari segala beban penderitaannya di dunia ini. Ia telah mengalami kemenangan, sebab sampai akhir kehidupannya ia boleh tetap setia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Bapa di surga, saat ini kami akan mengkremasikan jenazahnya. Meskipun tubuh fananya hilang dan lenyap, tapi kami percaya bahwa tubuh rohaninya telah disambut oleh Tuhan. Ia pergi kepada penciptanya. Biarlah hal ini boleh terus kamu pegang, dan kami yakini sehingga itu boleh menguatkan dan menghibur kami. Kami berdoa untuk anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu, serta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Engkau menguatkan dan menghiburkan mereka hari lepas hari. Engkau memelihara dan menuntun kehidupan mereka dengan sukacita yang dari Tuhan. Sehingga rasa kehilangan karena ditinggal pergi orang yang mereka kasihi berangsur-angsur pulih, dan boleh digantikan dengan sukacita yang sejati dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak, menantu, dan juga cucu. Engkau memberkati mereka satu persatu dalam kesehatan mereka saat ini. Engkau memberkati juga Tuhan hari-hari kehidupan mereka, supaya mereka dijauhkan juga dari segala sakit penyakit. Mereka dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik, dan hidup mereka boleh dicukupi dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika kelak kami merindukan orang tua terkasih, mami dan papi yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kami, biarlah Tuhan yang terus menolong kami dalam kerinduan kami terhadap mereka. Kami boleh mengingat segala kejadian, peristiwa, pengalaman kehidupan kami yang indah bersama-sama dengan mereka, yang akan menghibur kami dan menghilangkan kerinduan kami terhadap mereka. Ketika kami membutuhkan sosok orang tua yang bisa menuntun kami, memberikan nasihat dan wejangan, kami percaya kasih Tuhan terus menopang kami, sehingga kami tidak kekurangan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, untuk kami boleh menapaki hari-hari kehidupan kami dengan kegembiraan yang dari Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sebelum doa berkat, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 388 baitnya yang ketiga. Silahkan Bang Irving untuk diputar. Kak Julio, YouTube-nya diputar. Silahkan. Kidung Jemaat 388 ya. Sekaligus kita yang dari Tuhan. Mari kita kembali. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang akan terus memberkati kami dengan melimpah, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, untuk boleh menyikapi segala peristiwa kami dengan rasa syukur, serta meyakini bahwa Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi kami percaya bahwa penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan akan terus mengalir anak-anak dari Pak Teddy. Dan Tuhan juga yang melangkahkan kehidupan mereka. Setiap hari mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Kami mau menyelesaikan ibadah Tuhan kami tetap meneruskan ibadah kami karya yang sejati dan kami memohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah sudah selesai. Sebelum ibadah dimulai, sudah masuk ke ruang kremasi. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan ungkapan dukanya? Ini ada Kak Selfie, putri kedua ya. Kak Selfie, kami mewakili seluruh jemaat GKI Perumnas dan Bajim Kota Bumi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi Ibu dan keluarga ya. Terima kasih, Bu. Yes, ada lagi Bapak Ibu? Ini yang mana kalau ini? Iya, belum apa.
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pihak GKI Karet yang sudah sangat membantu untuk layanan ibadah kremasi bapak saya. Biar kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah segala layanan dari penggemar serta para pengurus dari GKI Karet. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Keluarga. Ini ada Ibu Teresa. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang mengikuti acara kremasi. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, ini ada Pak Edi Gunawan ya. Ibu Teresa Hiu, Nicholas Hiu, Fanny, Lavenia. Ya, untuk dari keluarga yang lain ya. Apakah ada yang masih mau mengungkapkan ungkapan dukanya? Silakan mungkin Pak Edi, Ibu Teresa, Pak Nicholas. Ya, Engku, ini Tessa, turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk meninggalnya Cekong. Kita doakan sama-sama supaya Cekong boleh sekarang ini berada bersama dengan Bapa di surga. Dia boleh dengan tenang hidup berbahagia bersama Bapa di surga, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dalam menjalani hari-harinya. Biar kita boleh meneladani Cekong ya dalam kehidupannya, yang boleh menjadi ayah yang baik, kakek yang baik untuk kita semua. Tuhan memberkati semuanya. Untuk Ricky, untuk Roni dan Selvi, ini Joni dan Siu Hong ya. Kami turut menyatakan berduka karena memang Ceksin sudah pergi ke rumah Bapa. Kita harus ingat memang kita semua dalam perziaran di dunia ini, suatu saat kita juga akan pergi ke tempat yang sama. Dan mohon ketabahan untuk Ricky, Roni, dan Selvi. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan saya dan Wowong mempunyai memori yang bagus dengan Papi ya, orang yang baik. Kami cukup akrab dengan Papi. Semoga Papi bisa masuk dalam kerajaan kekal bersama Tuhan Yesus di sana. Amin. Saya di Gunawan turut mengucapkan ikut bersungkawa pada Koriki, Roni juga Selvi ya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan, kekuatan buat seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kami dari keluarga besar Bandung terus mendukung, mensupport supaya Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan hari-hari berikutnya. Amin. Sudah semua? Mari Bapak Ibu, bila ada yang ingin memberikan ungkapan duka, dipersilahkan. Apakah masih ada dari jemaat GKI Perumnas ataupun dari bakal jemaat Kota Bumi? Dipersilahkan. Atau dari keluarga mungkin masih ada yang ingin menyampaikan. Bu Tia mewakili majelis, Bu. Adakah lagi? Kalau tidak ada, Bapak Ibu terkasih, ya mewakili majelis jemaat seperti yang dikatakan Penatua Devi tadi, mengungkapkan bela sungkawa. Saya juga pribadi, Bapak Ibu, juga mengungkapkan bela sungkawa dalam keluarga Pak Teddy. Kiranya Tuhan memampukan kita, menghibur kita, karena kita tahu kasih Tuhan tak akan berkesudahan bagi kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu Mbak Ambar, Pendeta Ambar, semua dari kami. Kalau mungkin acara akan dilanjutkan, dipersilakan Mbak. Ini perkiraan kremasinya sekitar 2 jam. Jadi kita boleh diakhiri ya. Ya, baik. Jangan lupa nanti diupload di YouTube ya, Bang Irving. Ya, ini sudah di record Mbak. Nanti akan diupload di YouTube kayak Perumnas. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya, kehadirannya, doa dan ibadah kita. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan, dan kiranya Pak Teddy juga sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan sekali lagi diberikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan. Juga dari mewakili seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan kedukaan pada hari ini ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Terima kasih untuk doanya dan kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kan tadi 45. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, Zoom Room ini masih bisa dibuka terus sampai dengan 10.30 karena memang ibadah minggu di ruang Zoom utama masih berlangsung. Kalau rekan-rekan masih ingin stay di ruang Zoom ini, dipersilahkan. Bagi yang masih ingin memberikan ungkapan duka, waktu dan tempat juga dipersilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada Bapak Ibu? Ini nanti mau disebar atau gabung ya? Bapak Ibu yang kalau memang akan live room, pilihannya ada 2. Kalau live meeting, maka Bapak Ibu akan kembali ke ruang ibadah utama, ruang Zoom yang ada di ruang ibadah utama. Kalau Bapak Ibu live meeting akan keluar dari Zoom. Kalau live breakout room akan kembali ke ruang ibadah utama. Begitu mungkin. Roni, Ricky, Silvi, Roni, Ricky, Silvi. Saya Mas Uceng mengucapkan duka cita dalam-dalamnya atas kepergian Bapak Teddy. Semoga arwahnya diterima di Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan selalu kuat dan iman yang teguh di dalam Allah Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah pelepasan dari almarhum Bapak Teddy. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Mbak Ambar, Pendeta Ambar, ibadah minggu telah selesai. Saya akan gabungkan Zoom Room kedukaan dengan Zoom Room ibadah ya Mbak, supaya nanti boleh. Ada yang mau gabung. Ini akan otomatis ya, jangan kaget nanti kalau berpindah ya Bapak Ibu ya. Udah selesai kok Bang. Apa di komputer belakang aja? Ini kok nggak ada colok? Apanya ini? Bukan ini. Zoom Room akan digabungkan. Ini continue apa ini? Dan Zoom Room ibadah utama akan digabungkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau sambil duduk kali biar bisa. Mungkin ada yang mau mengucapkan. Jadi Bapak Ibu tadi ketika kami mau memulai, petinya sudah langsung masuk ke ruang krematorium. Ya. Tadi kami memulainya sekitar jam 9.45, 9.46 ya. Dan
Ini ada Pak Riki dan Kak Selvi. Oh, ini dia Pak. Sebentar lagi untuk mau yang di kremasi. samping Biku akan memulai ibadah. Oh, baru. Suaranya gimana? Gedein ya? Udah gede suaranya. Sudah, kebaktian sudah selesai. Ibadah dari GKI Perumnas sudah selesai. Nanti Oh. Bapak Ibu bisa menyaksikannya lewat YouTube ya. Oh. Nah, sudah Oh, di direcording oleh YouTube Bang Irving, nanti akan diupload ke YouTube GKI Perumnas. Oh. Oh gitu.